Oke, teman-teman, ini kita sudah di pertemuan kelima, ya. Pertemuan kelima dan kemarin kayaknya kita sudah sampai laporan keuangan dan beres semua ya, yang sektor jasa ya. Oke, yang di Zoom udah semua ya, Sudah, Pak. sektor jasa sudah. Sudah, Pak. Oke, nah agenda kita untuk dua pertemuan ini ya. Kampus itu mulai libur tanggal 25 sampai tanggal 2 baru masuk. Tanggal 2 itu hari apa? Kamis ya. Berarti minggu depan kita kosong ya. Otomatis bakal digantikan di minggu selanjutnya. Oke. Agenda kita adalah kita akan mulai mengerjakan untuk di sektor dagang. Ya. Eh, Sebenarnya secara garis besar untuk akuntansi sektor dagang maupun jasa itu sama sebenarnya ya. Dari segi siklus dia sama seperti di sektor jasa, tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman pada intinya kalau kita bicara di sektor dagang, yang di Zoom ikut gerak nggak ini PPT-nya atau enggak? Masih loading itu, Pak. Masih loading ya? Si. Oke, sudah yang di Zoom? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi akuntansi sektor dagang, saya ulangi sekali lagi sebenarnya untuk akuntansi sektor dagang itu dia itu sama saja ya untuk terkait dengan siklusnya untuk di akuntansinya karena mau sektor apapun sebenarnya siklus akuntansinya kan tetap sama yaitu dari bukti transaksi kita kita lanjutkan ke pencatatan pertama yaitu jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar, dari buku besar kemudian kita nanti akan di akhir periode akan ada jurnal penyesuaian, ya kemudian nanti akan ada neraca saldo, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian yang nanti akhirnya ujungnya di laporan keuangan. Nah, sebenarnya hanya perlakuan di objeknya aja teman-teman ya. Kalau di sektor jasa kita lebih kepada perusahaan jasa dan berkaitan dengan layanan-layanan di sektor jasa. Tapi pada intinya kalau di sektor dagang itu adalah memang akuntansi untuk di sektor dagang. Di mana biasanya kita akan ada membeli barang dagang, kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Kemudian elemen penting dalam perusahaan ini adalah persediaan barang dagang. Ya. Dan kemudian pendapatan utamanya adalah penjualan barang dagang. Nah itu adalah inti di akuntansinya. Yang paling inti adalah persediaan barang dagang. Nah perbedaan paling utama di sektor dagang itu adalah di akun itu sebenarnya. Ya, nah untuk sekarang kita akan fokus di perpetual aja karena di periodik perbedaannya sebenarnya cukup banyak tapi tidak terlalu signifikan. Sebenarnya seperti itu ya. Karena teknisnya sama saja, siklus akuntansinya teman-teman bisa lihat tidak ada perubahan yang signifikan, siklusnya sama. Nanti itu perbedaannya sebenarnya itu ada di jurnalnya, jurnal umum. Wis perbedaan utamanya cuma ada di sini aja. Nanti untuk proses ke buku besar, neraca saldo, penyesuaian, laporan keuangan sama. Jurnal penutupnya juga sama, ya. Nah, nah ini dia. Metode pencatatannya kalau kita bicara di sektor dagang, kita ada dua ini. Ada perpetual sama ada periodik. Pencatatan apa maksudnya? Yaitu pencatatan di jurnal umumnya. Ya. Nah, kalau perpetual dia itu akan mencatat perubahan persediaan secara real time. Jadi ketika transaksi itu terjadi, perubahan persediaan itu akan langsung tercatat serta harga pokoknya. Itu kalau perpetual. Sehingga penjurnalan perpetual itu lebih ribet dibandingkan dengan periodik. Intinya di situ. Ya. Sedangkan kalau di periodik dia itu tidak mencatat persediaan secara real time. Jadi ketika Anda membeli, kemudian Anda menjual, dia tidak akan mencatat perubahan persediaannya. Tapi dia akan mencatatnya adalah di akhir periode.
nanti akan ada pencatatannya ya, ada perhitungannya, pembelian dikurangi dengan retur kayak dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan misalkan ada retur, kemudian juga ada potongan dan lain sebagainya, kemudian jadilah pembelian bersih ya kan, kemudian pembelian bersih itu nanti dikurangi dengan persediaan akhir, jadilah harga pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya di sektor dagang ini dia akan membutuhkan bantuan yang namanya kartu persediaan. Ya, yang nanti teman-teman akan mengenal yang istilah FIFO, LIFO, average. Masih ingat? Pokoknya masuk 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 keluar keluar gitulah ya. First in first out berarti FIFO, berarti persediaan yang masuk awal pertama kali itu yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Otomatis itu akan berdampak di pencatatan harga pokoknya. Nah, kemudian last in first out atau LIFO berarti yang kita beli terbaru itu yang akan langsung kita keluarkan. Atau ada yang menggunakan metode average. Nah, terserah perusahaan menggunakan yang mana. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kartu persediaan ini akan lebih membantu kalau perusahaan menggunakan periodik. Nah, jadi perubahan persediaan itu dicatat di kartu persediaannya, bukan di jurnalnya. Nah, nanti periodik seperti yang saya sampaikan kemarin, perpetual itu ibaratnya kalau orang Jawa bilang bendol ngarep. Kita ribet di depan, tapi untuk pelaporan akan lebih mudah. Tapi kalau periodik dia itu bendol buri. Jadi nanti ribetnya kita di akhir-akhir. Dari nanti kita harus menghitung persediaan awal, persediaan akhirnya, kemudian kita ngitung harga pokoknya, jurnal penyesuaiannya, itu akan lebih ribet di periodik. Terlebih lagi, biasanya periodik itu akan ada stok opnam. Tahu ya, perhitungan stok di akhir periode. Nah, hasil stok opnam itu akan ditandingkan dengan pencatatan kita. Nah, kalau ada miss di situ, ada selisih, otomatis kita harus melakukan jurnal penyesuaian lagi. Nah, intinya di situ. Loh Pak, berarti apakah di perpetual tidak boleh melakukan stok opnam? Tetap bisa, enggak apa-apa. Ya, cuman enaknya kan kalau perpetual itu ketika ada perubahan persediaan, saat itu juga sudah kita akui. Sehingga kita akan lebih mudah mengontrol persediaan kita tinggal berapa. Ya, tapi tentunya pilihan ini tergantung perusahaan. Biasanya kalau produknya itu banyak, ya, untuk mencatat di apa namanya di perpetual itu akan merepotkan sebenarnya. Ya, karena dia perusahaan besar, transaksinya itu sudah misalkan dalam sebulan bisa ribuan, bisa ratusan ribu dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya menggunakan metode perpetual biasanya akan lebih berat. Ya kan? Karena pencatatannya itu akan terus berulang seperti itu, kemudian persediaannya juga misalkan jenisnya banyak. Tapi bisa, ya kan? Nah, kalau periodik tentunya akan lebih mudah. Cuman ya itu tadi, kontrol di kartu persediaannya harus benar-benar. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya mana yang akan digunakan ya tergantung kebijakan perusahaan menganggap perpetual dari dua metode ini mana yang lebih mudah untuk diterapkan. Ya, oke. Jadi perbedaannya di situ. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Eh, nah ini ya. Sebenarnya perbedaannya seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah pencatatan persediaan, ya kan? Kalau perpetual dia dicatat dan diperbarui secara real time setiap terjadi transaksi. Kalau periodik persediaan dicatat hanya pada akhir periode berdasarkan perhitungan fisiknya. Nah, itu dia. Kemudian harga pokok penjualan kalau di perpetual dicatat langsung saat terjadinya transaksi penjualan. Nah, tapi kalau periodik harus pakai rumus itu ya. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Jadilah harga pokok penjualannya. Nah, cocok untuknya, nah kalau perpetual sebenarnya akan lebih cocok untuk perusahaan dengan volume transaksi tinggi atau barang bernilai tinggi. Ya,
Misalkan kalau periodik, usaha kecil dengan transaksi rendah atau barang bernilai rendah. Nah, seperti itu. Ya, tapi sebenarnya ya apapun pilihan perusahaan nggak ada masalah. Ya, selama mereka bisa menerapkan eh, tiap-tiap metode tersebut. Nah, kemudian, nah ini adalah perbedaan dari segi pencatatannya, teman-teman. Ya, kalau pembelian, ya pembelian semua dicatat langsung ke akun persediaan barang dagangnya. Jadi ketika misalkan beli, otomatis debit itu pasti persediaan barang dagang. Dia akan langsung masuk ke akun persediaan barang dagang. Iya, kalau menjual otomatis langsung mengurangi persediaan barang dagang. Nah ini, ya. Nah kalau di periodik pasti menggunakan akun pembelian. Tidak ada akun persediaan barang dagang di periodik. Jadi ketika dilakukan pembelian, langsung aja pembelian pada kas atau utang dagang. Tapi kalau perpetual, persediaan barang dagang bertambah pada kas atau hutang dagang. Itu pasti. Perbedaannya di sana. Ya. Nah, kemudian ketika terjadi penjualan, nah di perpetual dia lebih kenapa? Karena kita akan akun penjualan dan juga sekaligus mengurangi persediaan serta mengakui adanya HPP. Jadi misalkan kita menjual barang dengan harga 100.000, HPP-nya adalah 70.000. Ya otomatis kas atau piutang usaha sebesar 100.000 pada penjualan 100.000, kemudian harga pokok penjualan sebesar 70.000 pada persediaan barang dagang sebesar 70.000. Kalian mengakui adanya penjualan, kalian mengakui pengurangan pada persediaan, kalian mengakui adanya harga pokok penjualan. Nah, ribetnya di sana. Tapi kalau kalian bicara metode periodik, dia cuma kas atau piutang usaha pada penjualan, beres. Dia hanya mengakui penjualan. Dia tidak akan mengakui persediaan, dia tidak akan mengakui yang namanya harga pokok penjualan. Karena semua itu akan diakui di akhir periode. Bayangkan, misalkan nih transaksi selama 1 bulan, entah ada berapa transaksinya, di awal kalian oke, simple, di akhir-akhir ribet. Kalau di sini awal-awal, waduh ribet ini, bolak-balik harus benar seperti itu, tapi di ending enaknya harga pokok sudah langsung terhitung, persediaan barang dagang itu saldo persediaan akhirnya sudah tahu, tinggal kita cocokkan sama perhitungan fisik sudah, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian penyesuaian akhir biasanya tidak diperlukan karena persediaan sudah tercatat secara real time. Ya, tapi kalau penyesuaian di periodik kita untuk menghitung HPP. Ya, HPP-nya rumusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, nah jadi jurnal penyesuaiannya kurang lebih seperti itu. Persediaan awal, ya kan, pembelian bersih, kemudian persediaan akhir, terus kemudian kita mengakui harga pokok penjualannya. Nah, di akhirlah kita baru melakukan itu. Tapi di perpetual kita tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena semua perhitungan sudah diterapkan dari awal secara real time. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Teman-teman yang offline maupun yang di Zoom? Jelas? Opo? Belas? Jelas? Zoom? Aman Zoom? Aman, Pak. Oh, aman toh. Oh, iya. Oke, kalau aman, kita langsung saja teman-teman bisa ini ya, bisa buka bukunya kalau yang offline, yang di Zoom bisa langsung buka Excel-nya, sudah di-share sama Mas Ical kan ya? Oh, kayaknya pertemuan minggu kemarin sudah saya share di chat Zoom. Sudah. Sudah, oke. Nah, soalnya barusan tadi saya kirimkan di chat Zoom. Ya, oke. Kita akan buka ya, itu di situ sebenarnya kalau teman-teman yang offline di buku itu ada ini ya, ada untuk soal yang perpetual, ada juga untuk yang periodik. Kita fokus yang perpetual dulu aja. Ya. Kalau dicampur-campur nanti kalian bingung.
Oke. Nah, eh untuk teman-teman yang di offline, kalian buka di halaman 39. Halaman 39 di soal nomor 18. Ya. Soal 18 itu kan menerima returan barang dari Ibu Eveliana bla 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 ya. Nah, terakhir kan beban pokok penjualan dari barang diretur Rp 700. Ya, benar. Nah, itu kalian tambahkan uang dikembalikan tunai ke Ibu Eveliana. Ada tambahan. Di soal nomor 18, di akhir-akhirnya, setelah beban pokok penjualan dari barang diretur Rp 700, nah itu uang dikembalikan tunai ke Ibu Eveliana. Nah, oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat transaksinya, sebenarnya transaksinya kurang lebih sama seperti di sektor jasa. Ya, hanya saja nanti perbedaannya adalah pada transaksi-transaksi di mana Anda akan mengakui adanya persediaan bertambah atau persediaan berkurang. Ya, oke, kita bahas aja. Untuk nomor satu, gampang ini seharusnya. Oh, sebelumnya daftar saldo jangan lupa diisi terlebih dahulu di halaman 41. Teman-teman yang di Zoom silakan bisa mengisikan daftar saldonya terlebih dahulu untuk debit dan kreditnya dibalancekan dulu. Setelah itu kita baru bahas transaksinya. Kas di BNI, is gampang ya. Di mana dia? Debit. Oke, piutang udah tahu di mana ya? Persediaan di mana? Debit. Oke. Silakan diisi terlebih dahulu. Yang di Zoom juga silakan. Daftar saldo halaman 41. Udah diisi. Ini Mbak E berapa jumlahnya? Balance gitu? 2739. Yang Mbaknya yang salahnya di mana? Ya, kalau debit kreditnya sudah 279 2739800 berarti daftar saldonya sudah oke, ya. Kas di BNI debit sebesar 42350. Piutang dagang debit kredit sebesar 102.600. Persediaan barang dagang debit sebesar oke. Asuransi dibayar di muka 11.250. Kemudian perlengkapan toko debit 7.600. Peralatan toko debit oke. Akumulasi depresiasi kredit oke. Peralatan kantor debit. Akumulasi depresiasi lagi kredit. Hutang dagang, utang gaji kosong. Beban yang masih harus dibayar juga kosong. Utang bank kredit. Utang bunga kosong. Modal saham oke. Saldo laba oke. Dividen debit oke. Penjualan oke. Retur dan potongan penjualan sip. Diskon penjualan debit. Nah. Beban pokok penjualan debit. Beban gaji, beban iklan oke. Terus beban kirim penjualan debit. Nah. Beban listrik, beban listrik apa? Debit oke. Beban penjualan debit. Beban gaji debit. Beban sewa
Beban listrik, air, telepon debit, beban administrasi debit. Totalnya 2739.800. Ada yang nggak balance? Banyak nggak balance. Sudah, disalah salah di mananya? Oh, kurang nolnya. Oke. Oke, semua sudah? Daftar saldo sudah terisi? Zoom? Yang di Zoom sudah belum? Halo? Iya, Pak. Sudah? Sudah. Ayo, wis. Oke. Nah, kalau sudah, 2739 kalian bisa buka di 8. halaman 42 ya. Di halaman 42 kita teman-teman bisa lihat di situ sudah ada untuk jurnal umum ya di metode perpetualnya. Nah, soal nomor 1 sudah dikerjakan yaitu membayar sewa toko bulan Desember itu adalah beban sewa pada kas BNI. Nah, sekarang membeli 50 lusing kain baik dari kain batik ini seharusnya ya. Membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30. Masih ingat cara bacanya? Gimana? Ah, ah, oke, gitu ya. Jadi 2/10 N/30, angka 2 itu adalah jumlah diskon yang diberikan 10 ya 2/10. 10 itu adalah jangka waktu kita untuk mendapatkan diskon 2% itu adalah jika kita melunasi 10 hari setelah transaksi dilakukan ya. Dan N/30 berarti masa berlakunya ya kan atau temponya, terminnya, jatuh temponya itu adalah 30 hari. Berarti ketika membayar di hari ke-11 dapat potongan enggak? Enggak. Berarti dari hari ke-11 sampai ke hari 30 kita tidak akan mendapatkan potongan. Itu ya. Nah, kemudian ada free on board shipping point. Tahu maksudnya? Free on board. Free on board itu sama dengan ongkir gampangi. Mek bahasa gaule iku free on board ya. Cek ketok-ketok rotok boys titik pakai iku ya. Misalkan sampean ke JNT tanya, Mbak free on boardnya berapa? Nah, kalau gak dipisui ya dikongkon metu, paling mek ngono tok ya. Nah, itu ya. Oke, ongkir dibayar kalau ini karena apa namanya free on board shipping point berarti ongkir dibayar oleh penjual. Kalau nggak salah, seingat saya. Kalau mbaknya punya pengertian apa? Free on board, shipping point, pembeli. Nah, biasanya itu kalau nggak salah yang ini, free on board yang destination. Nah, kalau yang destination itu berarti dibayar pembeli. Ya, oke. Oke, berarti kita coba di tanggal 2 ya. Itu adalah membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30. FOB shipping point sebesar 21.600. Nah, piye pencatatannya? Gampang ini. Persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 21.600. Oke. Kemudian membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Gimana? Ayo, piye? Karena dia FOB shipping point, otomatis FOB shipping point. Nah, karena ongkir dibayar pembeli, nah itu dia ada membayar ongkir pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Ya open journaling. Ya. Jangan takut ya, gak tak cokot kok, santai aja. Salah itu bagian dari pembelajaran. Beban pokok penjualan pada kas.
Ya, kasnya yang benar, persediaan. Karena ongkos kirim otomatis akan berdampak pada nilai persediaan barang dagangnya. Ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau perpetual pada intinya setiap akun yang akan mempengaruhi persediaan barang dagang akan dicatat pada akun persediaan barang dagang langsung. Nah, jadi kayak ongkir ini dia akan masuk ke akun persediaan barang dagang. Karena jadi nanti ibaratnya persediaan barang dagang kalian jadi 21.600 ditambah 500 jadinya. Diskon sama, dia akan masuk ke persediaan karena itu akan mengurangi nilai persediaan kita. Nah, gitu. Bedanya kalau pakai periodik. Kalau pakai periodik kita akan punya akun potongan penjualan tersendiri. Nah, itu karena di periodik kita tidak ada pencatatan ke akun persediaan barang dagang. Itu ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya? Oke. Yang teman-teman di Zoom bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sip. Oke, kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Menjual berbagai oleh-oleh batik kepada bla 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 dengan termin kredit bla bla bla, FOB shipping point lagi senilai 8.500 dan beban pokok penjualan barang dijual adalah 5.000 pi jurnali. Ayo, gimana? Piutang pada penjualan. Terus baru penjualan tok yang kamu akui. Ingat, di sini kita harus mengakui penjualan, kita harus mengakui HPP, kita harus mengakui persediaan. Berarti gimana? Yes, itu ya. Jadi yang pertama kita akan mencatat piutang, ya, piutang pada pada penjualan, ya. Itu harga jualnya 8.500. Nah, ini dia, ya. Nah, ini kita baru mengakui penjualannya aja. Ya. Nah, kemudian kita harus mencatat adanya beban pokok penjualan, ya. Beban pokok penjualan atau bisa juga dengan harga pokok penjualan atau nama lainnya yang pada intinya akun yang digunakan adalah akun beban pokok penjualan, ya. Pada persediaan. Nah, beban pokoknya berapa? 5.000, ya. Nah, persediaan berkurang sebesar 5.000. Nah, otomatis batimu berapa? Yes. Tinggal penjualan kurangi sama beban pokok penjualan itu adalah keuntungan dari perusahaan. Nah, ada cara lagi yang lebih simpel adalah piutang beban pokok penjualan kemudian penjualan pada persediaan. Kalian menuliskan akunnya jurnalnya menjadi satu seperti ini juga boleh. Tidak ada masalah. Kalian mau pakai yang ini, mau pakai langsung yang ini tidak apa-apa. Berarti ini nanti 8.500, yang ini juga ini adalah 5.000, ya, yang ini 8.500, yang ini adalah 5.000. Mau pakai yang mana? Sama saja. Ya, sorry yang Zoom mungkin nggak kelihatan ya, karena ini saya nulisnya di papan tulis. Ya, jadi seperti yang saya tuliskan di PPT tadi, ya, mungkin saya share screen-kan lagi aja. Mungkin kalau teman-teman yang di Zoom biasanya sudah dapat materinya lebih awal ya, jadi bisa di-download di platform e-learning-nya. Nah itu ya, nah ini dia yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kas atau piutang usaha pada penjualan, jadi kasnya di debit, penjualan di kredit, kemudian harga pokok penjualan di debit, pada persediaan barang dagangnya di kredit. Nah, itu yang kita pakai untuk mencatat di
transaksi nomor 4 tanggal 6 Desember. Oke, yang di Zoom bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, kemudian nomor 5, saya kira bisa itu ya, nomor 5. Apa aku anunya? Kas pada ya, kas pada piutang dagang ya. Oke, nomor 6. Oh, Kak Kroso wis jam 9 kurang seperempat ya. Jam piro guys ini? Oh, 19.15 ya. Lah wis jam 09 kurang seperempat ya. Yang nomor 6 gampang ya, bisa ya. Jurnalnya apa yang nomor 6 itu? Mm-mm, mm-mm. Ya, pokoknya kalau penjualan, dia itu jurnalnya kayak yang nomor 2 itu, yang bagian penjualan. Kas atau piutang usaha pada penjualan, kemudian harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Itu yang kita pakai. Nomor 6 udah. Nah, sekarang yang tak tanya, nomor 7. P. Pak mau tanya, Ya, monggo Mbak. yang nomor 6 berarti jurnalnya seperti yang nomor 4 ya untuk yang online. Ya, sama. Jadi nanti langsung aja ya kalau yang di apa namanya soal nomor 4 itu kan piutang dagang pada penjualan, kemudian beban pokok pada persediaan. Ya, nah bedanya kalau yang di soal nomor 6 ini karena dia kas, piutangnya diganti dengan kas gitu aja. Ya, jadi kalau penjualan dia itu jurnalnya akan sama seperti yang di nomor 2 itu, Mbak. Hmm. Berarti Nah, kas pada ya gimana? penjualan. Kas pada penjualan. Ya, kas pada penjualan, kemudian beban pokok pada persediaan barang dagang sama. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang saya tanya soal nomor 7. Ayo, piye? Melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Ayo, gimana? Utang dagang pada kas sebesar 21.600. 21.168. Berarti ketika diposting kalian masih punya saldo hutang, yaitu 21.600 dikurangi dengan 21.168 tadi. Masih ada saldo, padahal seharusnya udah lunas tuh. Nah, gimana? Nah, kan dia kena diskon enggak?
Kena 2%. 2%-nya berapa? Nah, gak boleh catat. Catat di persediaan. Jadi hutang yang berkurang itu tetap 21.600. Kalau kalian langsung mencatat 21.168 berarti tes. Berarti hitungannya kalian masih punya utang. Jadi misalkan nih ya, ini tak busuk. Nah ini ya, tanggal 3 kalian sudah mencatat gimana? Tanggal 3 tadi. Kan persediaan ya, persediaan dagang pada utang sebesar 21.600. Ini juga 21.600 ya. Nah, tadi kalau misalkan kalian tadi dibilang di sini utang sebesar 21 berapa? Sebelumnya 21 berapa? 21.168. Ini kan enggak nol. Iya kan? Berarti di buku besar nanti akan tercatat itu kemungkinan besar, oh kita masih punya utang ini. Kamu bakal bayar lagi jadinya. Padahal sebenarnya sudah kalian lunasi. Tapi karena ada potongan jadinya 21.168. Berarti di sini hutang itu tetap kalian tulis 21.600. Terus kasnya debit atau kredit? Sebesar 21.168. Balance enggak? Enggak. Jurnal harus balance. Berarti persediaan sebesar 4, tuh dia. Jadi potongan itu akan diakui di persediaan barang dagang. Ya. Jadi teman-teman yang di Zoom untuk soal nomor 7 melunasi utang pembelian barang dagang tanggal 3 Desember, teman-teman bisa lihat transaksi di tanggal 3 itu kita ada melakukan pembelian ya, kemudian ada terminnya 2/10 N/30 ya. Oke. Nah, 2/10 berarti dari tanggal 6 menuju tanggal 12 kena potongan enggak teman-teman di Zoom? Dapat potongan, Pak. Kena potongan ya sebesar 2%. Nah, otomatis ketika melunasi hutang pembelian jangan sampai akun hutangnya itu nilainya 21.600 dikurangi 2%, jangan sampai. Hutangnya tetap 21.600. Ya kan? Karena di awal kita sudah mencatat persediaan barang dagang pada hutang sebesar 21.600. Ya. Jadi ketika bayar hutang, hutangnya di debit apa di kredit? Debit. Debit sebesar 21.600. Ya. Terus kreditnya apa? Persediaan sama kas. Persediaan sebesar 21.168. persediaan sebesar 32. 432. Ya. Jadi potongan pembelian potongan ini ya, potongan pembelian ya, potongan pembelian ini kita catat di pada persediaannya. Jadi akan mengurangi nilai persediaan kita. Ya. Jadi yang dicatat di persediaan itu nominalnya adalah 432 atau 2% dari 21.600. Nah, kasnya barulah sebesar 21.168. Karena yang kita bayar real kan 21.168-nya. Ya kan? Nah, itu dia. Oke. Bisa dipahami teman-teman yang di Zoom? Pak masih bingung yang di persediaan kok ada riba-riba ada persediaan itu. Oke, sih.
Kalau gitu tak bukanya ini ya, latihan akuntansi dagang. Nah, saya jelaskan pakai Excel. Oke, saya share screen di Excel-nya. Oke. Sudah kelihatan ya, teman-teman di Zoom? Nah, jadi begini. Saya akan menjurnal untuk 2 transaksi aja ya. Jadi yang pertama adalah di tanggal 3 Desember, teman-teman kan sudah mencatat pembelian ya. Pembelian berarti di sini ada persediaan pada utang dagang, ya kan? Sebesar 21.600. Kredit 21.600. Benar gini ya, tadi teman-teman yang di Zoom? Ya, Pak. Nah, kemudian di tanggal 12 Desember ya, ini saya lompatin aja, saya untuk menjelaskan saja. Jadi di sini tanggal 3, kemudian di sini tanggal 12, kalian bayar nih. Iya kan? Bayar dan ternyata kena diskon 2%. Nah, hutang yang kalian akui haruslah 21.600 ya kan? Nah, karena harus dinolkan itu utang dagangnya ya. Utang dagang 21.600. Nah, kan seperti ini. Nah, kemudian kas yang kalian bayarkan kan bukan 21.600 kan? Yang kalian bayarkan kan 21.600 dikalikan dengan 2%, ya toh? Ketemunya berapa? 21.600 dikurangi dengan nilai 2%-nya berarti berapa? 21168. Nah, 21.168. Nah, kalau kalian membiarkan seperti ini, kan jurnalnya nggak balance. Sedangkan jurnal itu debit dan kredit itu harus sama. Akhirnya dampaknya kemana? Dampaknya adalah kepersediaannya yang berkurang. Sebesar 432. Ya, ya mari. Nah, jadi persediaan ini muncul karena apa? Karena kita sudah mencatat persediaan di awal itu sebesar 21.600. Tapi ternyata perusahaan melunasi di saat masa termin. Nah, akhirnya nilai persediaan Anda itu haruslah 21.168. Ya kan? Karena ternyata nilai persediaan kita nggak jadi 21.600. Nilai persediaan kita jadi Rp21.168 karena kita kena diskon sebesar 432 sehingga biar 21.600 di awal ini menjadi 21.168 haruslah kita kreditkan sebesar 432 sehingga nanti kalau kalian posting ke buku besar di tanggal 12 persediaan kalian dari 21.600 menjadi 21.168. Gimana? Bisa dipahami yang di Zoom? Pak, berarti kalau melunasi utang itu yang potongannya itu masuk ke mempengaruhi kepersediaan gitu ya? Iya, dia jadinya masuk ke persediaannya. Bukan akun khusus potongan pembelian gitu enggak? Oh enggak, karena kalau di perpetual kita itu setiap pembelian itu kan kita akan berdampak ke persediaan. Jadi ketika ada potongan pembelian, dia akan langsung mengurangi nilai persediaan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pencatatan periodik, maka pasti akan ada akun potongan pembelian. Perbedaannya di situ. Nanti kalau periodik baru potongan pembelian gitu ya? Yes, betul. Kalau di periodik baru ada akun potongan pembelian. Tapi kalau di perpetual kita langsung memasukkannya ke akun persediaan. Karena nilai persediaan kita jadi bukan 21.600, tapi nilai persediaan kita adalah sebesar
21.168. Bisa dipahami yang di Zoom maupun yang offline? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kita masuk ke nomor 8. Meretur beberapa barang yang dibeli. Iya, jurnal ini. Meretur. Kalau tadi meretur barang yang kita beli, kalau sekarang ada orang yang meretur barangnya ke kita. Ada retur penjualan di situ. Piye? Gimana? Retur penjualan pada piutang sebesar berapa? 1.500. 1.500. Terus beban pokok penjualan pada kebalik. Karena kalau ada retur penjualan, persediaan kita kan nambah, ya kan? Persediaan kita nambah, otomatis beban pokok yang sudah kita akui di awal itu harus kita kurangkan. Nah, jadi kalau retur penjualan, jurnalnya mirip kayak di penjualan. Cuman karena ini tidak ada transaksi kas, otomatis yang digunakan langsung retur dan potongan penjualan pada 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 piutang. Ya, piutang apa utang? Ya, pada apa utang? Piutang. Ya. Jadi langsung retur pada piutang, barulah persediaan pada beban pokok. Yang di Zoom bisa dipahami? Atau bingung juga? Boleh dijelaskan kembali, Pak? Boleh, boleh. Nah, yang pertama ini kan atas tanggal 6 Desember ya. Nah, ini tadi saya hapus ya. Nah, nggak bingungi ya. Nah, kalau yang tanggal 6 kan menjual ya. Menjual berarti kan tadi kita akan mencatatnya. Ini menjual termin ya. Menjual berbagai ininya secara termin ya. Menjual berbagai oleh-oleh. Nah, berarti piutang pada penjualan sebesar berapa ini? 8.500 ya. Ini yang pertama. Ya kan? Kemudian ada lagi penjurnalannya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan. Ya kan? Sebesar 5.000. Ya kan? Nah, ini adalah penjurnalan kalian ketika di tanggal 6 ya. Kemudian tanggal berapa tadi? 14. Nah, ada retur. Retur ya itu berarti di sini kan pembeli kita itu meretur barang yang sudah mereka beli, ya kan? Nah, berarti di sini kalian akan menggunakan akun retur dan potongan penjualan kalau sesuai dengan akun yang ada, ya. Retur dan potongan penjualan sebesar berapa teman-teman yang di Zoom? Berapa nilai yang diretur? 1.500. 1.500 ya kan. Retur dan potongan penjualan pada apa? Piutang. Pada piutang sebesar 1.500. 1.500. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karena retur penjualan ini dia mengembalikan barang yang kita jual, otomatis berarti persediaan kita kan akan bertambah. Ya toh? Berarti
di sini adalah persediaan. Sebesar berapa nilainya? 900. Nah, 900. Nah, di sini pada harga pokok penjualan sebesar 900. Jadi seolah-olah dia mengembalikan nilai ini, ya kan? Yang sebelumnya ada persediaan berkurang 500, ternyata ada persediaan berkurang sebesar 5.000, kemudian dikembalikan sebesar 900. Berarti kan persediaan yang berkurang adalah cuma 4.100 aja, nggak jadi 5.000 karena 900-nya udah dikembalikan. Nah, otomatis harga pokok penjualan kita juga jadi berkurang. Harga pokok yang kita jual bukan 5.000, tapi harga pokok yang kita jual cuma 4.100. Nah, kan seperti itu jadinya. Gimana teman-teman yang di Zoom? Mulai Bisa paham, dipahami? Pak. Oke? Oke, kalau sudah oke. Oke. Soal nomor 15 gampang ya, membayar beban iklan. Kemudian yang tanggal 16 menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini, ya, gampang ya. Yang mana? Yang tanggal 16, kas di BNI-nya jadi berapa? Seharusnya pertama di transaksinya Galeri Hatmini itu berapa? Dia 8.500, kemudian ada retur sebesar 1.500. Di sini piutang dagangnya, aku harus, jadi dari 8.500 dikurangi 1.500, berarti nilai piutangnya kan cuma 7.000 ya. Jadi nanti nilai piutangnya adalah 7.000. Karena sudah diretur. Tapi ingat, di sini di tanggal 16 dia kena potongan enggak? Kena kan? Nah, itu nanti akan berdampak di akun debitnya. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi bedanya di sini kalau diskon penjualan dia tidak akan mempengaruhi persediaan, tapi langsung pakai akun diskon penjualan. Kalau teman-teman lihat di situ sudah ada akun diskon penjualan kan? Nah, itu dia. Jadi nanti jurnalnya langsung kas di BNI sebesar 7.000 dikurangi dengan diskon penjualannya. Itu nilai kasnya. Berapa? 2% dari 7.000 berapa? 140. Nah, 140 itu adalah akun di diskon penjualan. Berarti debitnya kas di BNI sebesar yang kita terima berapa? Enggak 7.000 kan? 6.860. Kemudian ada akun diskon penjualan di debit sebesar 140, barulah dikredit piutang sebesar 7.000. Itu dia. Karena kalau diskon penjualan dia tidak akan memberikan dampak ke persediaan. Karena kan itu adalah bentuk ini ya kasarannya ya, bentuk reward kita karena pelanggan mau melunasi dalam jangka waktu yang cepat. Nah, kan seperti itu. Sehingga dia kan nilai persediaan kita tetap sebesar itu, cuman kita memberikan diskon penjualan. Jadi dia tidak akan berdampak ke akun persediaan kalau untuk diskon penjualan. Kalau diskon pembelian barulah berdampak ke persediaan. Karena apa logikanya? Nilai persediaan yang masuk ke kita kan jadinya berkurang. Nah, sedangkan nilai persediaan yang sudah kita catat itu ketika kita jual
mau didiskon atau enggak, nilainya kan tetap. Yang berkurang adalah nilai keuntungan kita yang berkurang, bukan nilai persediaannya. Itu bedanya. Kalau diskon pembelian, harganya itu kan menjadi HPP kita kan. Ketika HPP itu berkurang, berarti nilai persediaan kita kan juga berkurang. Ya toh? Paham logikanya sampai sini? Ya, misalkan nih masnya beli barang, misalkan masnya beli handphone 2 juta. Ya, ketika misalkan beli HP ini 2 juta sampai nyetok 3. Otomatis kan Anda akan mencatat saya punya stok HP sebesar 6 juta. Tapi karena sampai beli 3, tak kasih diskon 2,5. Berarti, saya kasih diskon sampai cukup bayar 5.500.000 misalkan. Otomatis harga pokok HP ini yang sampean beli adalah 5.500.000. Enggak jadi 6 juta. Ya kan? Nah, berarti harga pokok per HP-nya berapa? 5.500.000 bagi 3. Berapa? 1 juta. Wes kita coba 1.850 gampangnya. Ya, ternyata harga pokokku ini enggak jadi 2 juta. Harga pokokku cuma 1.850. Itu kan yang akan Anda catat di persediaan Anda atau di kartu stok. Saya punya 3 HP, masing-masing HP harga pokoknya jadi 1.850 karena saya beli 3. Ya kan? Otomatis persediaan saya nilainya akan menjadi 1.850, bukan 2 juta lagi. Tapi ketika Anda menjual, tak jual 2 juta. Lek misalnya mbok lunasi sekarang, wis bayaran 1.950. Apakah persediaan Anda nilainya berdampak? Enggak. Tapi diskon itu mengurangi keuntungan Anda. Nah, itulah kenapa kalau diskon penjualan itu tidak berpengaruh kepada akun persediaan. Gitu. Karena nilai persediaannya tetap yang kita akui. Nilai harga pokok yang kita akui tetap tidak akan berubah. Tapi karena ada diskon penjualan itu, dia akan mengurangi keuntungan dari perusahaan. Tapi karena mengurangi keuntungan, bisa jadi 3 HP Anda itu bisa laku dalam waktu yang singkat. Nah kan itu dampaknya. Ya, kalau ongkir berpengaruh. Karena misalkan nih, Anda beli 5.500.000, kayak tadi 3 HP. Ini ya, kena ongkir ya, ngirim dari Surabaya ke Malang, kena ongkir 50.000. Berarti kan nanti otomatis harga pokok Anda adalah 1.850 ditambah 50.000 bagi 3. Ya toh? Berarti kan enggak jadi 1.850. Gampangnya misalkan jadi 1.870 lah misalkan atau bagaimana. Nah gitu. Kan jadinya seperti itu. Nah, kalau ongkir itu akan selalu menambah nilai harga pokok kita. Pasti. Tuh. Bisa dipahami? Nah, teman-teman yang di Zoom. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Itulah kenapa kok diskon penjualan tidak berpengaruh ke persediaan. Karena diskon penjualan hanya mengurangi keuntungan kita, tidak mengurangi ataupun menambah nilai dari persediaan kita. Beda dengan pembelian. Oke. Kemudian membeli barang dagang secara tunai gampang, melunasi utang pembelian. Mari. Melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Nah, itu juga gampang ya, karena tidak ada diskon, langsung aja. Gimana berarti? Melunasi utang ya langsung aja karena ini ya, karena tidak ada diskon dan lain-lain, berarti langsung saja. Itu ya. Melunasi utang pembelian. Kita berarti bayar utang. Utang pada kas, kebalik. Ya. Nah, wis
Monggo bisa dilanjutkan. Intinya sebenarnya di situ perbedaannya. Untuk transaksi-transaksi selanjutnya itu rata-rata sama. Mari. Belum. Yang di Zoom udah selesai belum? Ini jam berapa? Sampai nomor berapa? 17, 22, 18. Nih, 23. Yang ini 2, 3. Kalau nggak apa lagu soalnya. 23 itu soalnya sih nggak apa? Masih utang? Oh ya. Aku coba lihat soalmu yang, jawabanmu yang ini. Evelina itu nomor berapa? 18. Mana? Letter penjualan, kas di BNI, persediaan, barang dagang pada. Mm-mm. Oke, sama ya. Oh, mari. Eh, ulu. Ah. Hah? Nomor 14. Yang mana itu 14? Soalnya nomor 14. Untuk membantu pelanggan, nah, Wasir 81 menalangi terlebih dahulu ongkir piutang berarti ya. Hmm. Langsung aja. Langsung piutang pada kas saja. Jadi nanti akan berdampak di transaksi yang tanggal 30 Desember nomor 22 berarti. Ya, piutang yang diakui nanti bukan dua. Beda nih ya. Soal nomor 30 itu untuk Konstantia. Oh, beda-beda. Yang nomor 22 apa? Kas berapa itu? 27, 100. Oh ya wis. Sama ya. Pakai 27, 100 ya. Ya wis. Yang ini juga nomor 22 piutangnya 27, 100. Ya, sama berarti. Wis, oke.
Oke, kalau yang jurnalnya udah selesai, bisa posting. Mau dilanjut di sini apa mau dilanjut di rumah? Ini jam berapa sih? Songo kurang seprapat sih ane. Hah? Oh, jam 8.11. Ya, paling enggak kita masih punya sampai jam setengah 9 lah. Sambil nunggu posting, postingnya nanti bisa Anda lanjutkan. Kita coba buka di penyesuaian dulu aja. Di halaman 54. Yang teman-teman yang di Zoom, saya kirimkan lagi untuk soal penyesuaian. Ya, jadi kita bahas dulu sebentar untuk penyesuaian. Kemudian nanti teman-teman bisa selesaikan di rumah. Kenang-kenangan untuk liburan. Bukan PR, kenang-kenangan. Iya, hadiah Natal dan Tahun Baru, ya kan? Saya ngasih amplop. Amplopnya bentuknya adalah tugas. Pak, izin Karena, bertanya, Pak. ah? Izin bertanya, Pak. Oh, tanya aja. Yang jurnal tadi jumlahnya ketemu berapa, Pak? Kenapa? Yang jurnal jumlahnya ketemu berapa? Jumlah total. Kalau jurnalnya saya jarang total. Seingat saya kayaknya 314.600. Oh ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, iya, 314.600. Oke. Teman-teman yang di Zoom kalau misalkan ada yang bingung segera tanya ya. Kita bahas dulu yang untuk penyesuaian. Jadi nanti biar teman-teman tahu penyesuaiannya seperti apa, nanti bisa teman-teman lanjutkan untuk nominal-nominalnya ya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan untuk di kertas kerja sampai menjadi laporan keuangan untuk perpetual aja ya. Jadi nanti teman-teman yang di offline untuk kertas kerjanya nanti kalian pakai yang halaman 66.1 itu ya. Kan cuma ada satu kertas kerja aja kan untuk dua metode. Jadi yang untuk kertas kerja halaman 66.1 kita pakai untuk yang perpetual. Ya, jadi nanti bakal ada akun-akun yang ada akun-akun yang kosong ya. Yang ada tanda bintang itu semua adalah akun yang ada di metode periodik. Ya. Jadi otomatis itu nanti akan kosong. Penyesuaian ya. Oke. Nah, pertama seperti yang teman-teman bisa lihat di halaman 52, kalau untuk yang teman-teman di Zoom sudah ada di chat Zoom, saya masukkan di situ ya. Nah, ini ya, yang pertama ada hasil perhitungan fisik, persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 397.038. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Nah, kalau untuk yang di offline sudah ada jurnalnya. Nah, kenapa? Jadi ketika hasil dari buku besar, kemudian ibaratnya di neraca saldo ya, di neraca saldo sebelum penyesuaian, nah itu misalkan menunjuk ibaratnya ketika kalian sudah melakukan posting, ini kalau misalkan di kasus real ya, ketika kalian sudah misalkan melakukan perpetual, ternyata nilai yang ada di neraca saldo dengan yang ketika kita melakukan perhitungan fisik itu ada perbedaan, maka yang selalu yang harus kita akui adalah yang di perhitungan fisik, bukan yang di catatan. Karena real di fisiknya ternyata menunjukkan angka sekian. Ketika terjadi selisih, maka penjurnalannya kan seperti yang teman-teman bisa lihat di halaman 54. Yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Berarti kalau jurnalnya seperti ini, berarti di sini persediaan barang dagang secara fisik itu lebih kecil dibandingkan dengan yang realnya. Karena itu kita menambah adanya beban pokok penjualan. Ya. Nah, karena seingat saya kalau dilihat di sininya ya di neraca saldonya nanti itu harus
lebih besar daripada 397038 ini. Ya. Jadi nanti selisihnya itu adalah sebesar 12.000 di mana beban pokok penjualan di debit, kemudian persediaan barang dagang di kredit. Karena nilai di neraca saldonya itu lebih besar dibandingkan hasil perhitungan fisik. Nah, itu ya. Tapi ketika misalkan keadaan sebaliknya, berarti ya nanti dia persediaan barang dagang ada yang di debit. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian nomor 2, jurnalnya akan berbunyi seperti apa? Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, itu ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat angkanya dari neraca saldonya untuk asuransi dibayar di muka berapa. Ya. Nah, berarti nanti jurnalnya bunyinya gimana? Asuransi dibayar di muka dibayar untuk 3 tahun. Berarti kita mengakui apa nanti? Kalau di jurnal penyesuaian. Betul. Gimana? Debitnya benar. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, ingat di sini karena kita melakukan pencatatan menggunakan asuransi dibayar di muka, berarti ketika di akhir periode kita harus mengakui beban asuransinya. Ya, nominalnya berapa Pak? Cariin sendiri nanti. Ya, kemudian yang nomor Pak, 3, ingin bertanya, nah, Pak. ya. Yang nomor 1 tadi jurnalnya apa, Pak? Beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Karena kasusnya nanti neraca saldo sebelum penyesuaian kalian untuk akun persediaan barang dagang itu jumlahnya akan lebih besar, ya kan, dibandingkan dengan yang ada di soal penyesuaian tadi. Ya, dan ketika kalian selisihkan, selisihnya harus 12.000. Berarti ini jumlahnya bukan 397 itu ya? Bukan. Ini apa namanya? Angkanya adalah angka selisihnya, yaitu 12.000. Nah, nanti untuk mengecek neraca saldo kalian di persediaan barang dagang itu benar apa enggak, nilai saldo sebelum penyesuaian barang dagang yang nanti kalian sudah kerjakan dikurangi dengan 397.038. Hasilnya harus 12.000. Oke. Kemudian yang soal nomor 3, nah ini terkait dengan perlengkapan. Bahan habis pakai gimana berarti? Yes, beban perlengkapan pada perlengkapan. Kalau depresiasi gampang ya. Nomor 4 ya. Tinggal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi ya. Kemudian pembayaran gaji, ya kan? Lembur, pembayaran lembur. Wis ngerti gimana? Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan 27 Desember. Tapi ada yang lembur 28 sampai 31 Desember. Kan masih di bulan itu. Hutang gaji. Berarti jurnalnya gimana? Beban gaji pada hutang gaji. Beban gajinya ada 2 ya. Karena itu kan ada beban gaji apa itu? Penjualan dan administrasi. Seingat saya itu dipisah. Dipisahkan akunnya. Nah, beban gaji penjualan sama beban gaji administrasi. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada tagihan listrik, air dan telepon bulan Desember
baru diterima di awal Januari kok 2014 ki soalnya 2018. Di awal Januari 2019 tuh kayaknya. Total tagihan sebesar bla 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 bla. Piye? Berarti bebannya udah diakui tapi masih bakal dibayar bulan Januari. Yes, ya. Beban listrik, air, telepon, toko, kantor pada beban yang masih harus dibayar. Terakhir, apa itu jurnalnya? Utang bank. Utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan beban bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman dari Agustus 2018. Berarti nanti bunyi jurnalnya kira hmm? Nah, pada yes. Mantap. Nah, itu adalah bunyi di jurnal penyesuaian. Angkanya silakan Anda cari sendiri ya, jadi tugas. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 6 berarti ya. Kita akan ketemu lagi di tanggal 6. Iya, 6. Senin. Ya, 6. Yes. Yang nomor 8 jurnalnya apa, Pak? Nomor 8 itu sih apa? Oh, itu. Beban bunga pada hutang bunga. Kita mengakui beban bunga. Beban bunga pada hutang bunga. Hmm. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yes. Kita akan ketemu lagi di tanggal 6 ya. Di tanggal 6. Jadi di tanggal 6 itu laporan keuangan sudah selesai. Oke ya. Jadi fokus aja di yang perpetual. Kita nggak usah bahas periodiknya dulu. Ya. Oke. Wah, sekalian tanggal berapa sih? 18. 18. Oh, berarti mulai tanggal 20 ya? Oke. Berarti tanggal 6 laporan keuangan sudah selesai. Kemudian nanti tanggal apa namanya? Kalau tanggal 6 itu kita bahas, kemudian kita langsung masuk ke soal yang selanjutnya. Kalian punya waktu, kemudian nanti tanggal 13 kita kerjakan yang selanjutnya. Berarti nanti yang di minggu UAS itu adalah pengumpulan untuk bukunya. Ya, begitu juga untuk teman-teman yang ada di Zoom. Jadi saya nanti akan terima teman-teman yang di Zoom. Untuk UASnya berarti saya akan menerima 3 file ya, yaitu file yang pertama adalah untuk perusahaan jasa yang sudah saya minta untuk digabungkan dari kemarin dipecah-pecah ya, ada file jurnal sendiri, file posting dan lain sebagainya sendiri. Nah ini silakan dijadikan satu file, kemudian yang dagang yang periodik ini, yang perpetual ini sama nanti yang tugas yang terakhir. Nah, itu akan menjadi nilai UAS. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ampun, sudah. Oke, teman-teman yang di Zoom, Pak, berarti untuk bab ini 2 Pak ya pengumpulannya. di bab ini satu aja yang Oh, satu perpetual. aja ya. Nanti yang periodik akan saya bahas aja Mas di tanggal 6. Karena saya takutnya nggak nutut. Soalnya yang satunya ini lumayan banyak. Karena kita pakai jurnal khusus dan tidak ada soal. Ya, karena nanti bakal ada pakai bukti transaksi. Jadi nanti kita akan menganalisa
dari bukti transaksi langsung. Ya, jadi nanti liburan saya bakal nyiapkan soalnya untuk teman-teman yang di Zoom, karena untuk teman-teman yang ada di offline sudah ada di bukunya. Otomatis nanti saya perlu nyekenkan dulu semua bukti transaksinya yang ada di buku latihan. Nanti saya jadikan soal. Nah itu untuk pengerjaannya lumayan butuh waktu yang lebih lama ya. Karena dari bukti transaksi kalian harus baca bukti transaksinya. Kemudian kalian pindahkan ke jurnalnya. Kita bukan pakai jurnal umum lagi, tapi kita pakai jurnal khusus. Nah jadi nanti agenda kita yang di tanggal 6 kita akan membahas perpetualnya, hasil perpetualnya teman-teman. Kemudian sekaligus kita bahas periodiknya. Jadi yang periodik nanti bisa teman-teman isikan aja untuk sekedar ilmu pengetahuannya aja. Tapi nanti secara teknisnya akan saya bahas secara langsung aja. Jadi yang periodik nggak perlu dikerjakan. Karena yang periodik kan nanti sebenarnya cuma beda di jurnal umum. Di jurnal umumnya itu ya terkait dengan ini ya beberapa akun aja kan. Kemudian nanti terkait jurnal penyesuaiannya, kemudian perhitungan terkait dengan harga pokok. Perbedaannya di situ. Tapi nanti secara realnya di sini baik kertas kerja, laporan keuangan sama neraca hasilnya akan sama. Sebenarnya sama aja ya, karena soalnya yang dipakai juga sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Teman-teman yang di Zoom, oke? Oke, Pak. Oke, siap. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa lagi di tanggal 6 Januari. Oke, terima kasih teman-teman.